Pernah kita sampaikan dan saya ingatkan kembali, Imam Ahmad rahimahullah pernah semalam suntuk, nggak tidur dan tidak sholat tahajud. Kenapa? Duduk sebuah hadis beliau pikirkan untuk mengeluarkan faedah dari hadis itu, karena butuh fokus, ketenangan di tengah malam. Beliau dari habis isya duduk, faedah apa lagi dikorek dari hadis itu sampai subuh. Beliau tidak kerjakan sholat tahajud. Itu ditanya kenapa, beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Padahal tahajud yang selama ini banyak orang awam pikir, oh tahajud itu ibarat pahalanya besar. Memang benar, tapi kalau mau dibarter dengan menuntut ilmu nggak bisa ketemu. Wajib menuntut ilmu itu jauh lebih afdal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dengan penuh keyakinan dalam hati kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha mengetahui, dan pasti tepat janjinya bahwasanya orang-orang yang bersyukur pasti akan dibalas dan ditambah. Maka kita selalu membasahi lidah kita dengan kalimat ini. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. Kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan membahas salah satu dosa besar yang diangkat oleh Syekh Muhammad dalam kitab beliau, yaitu bab al-jahalah, atau ketidaktahuan atau kebodohan terhadap ilmu agama. Banyak di antara kaum muslimin belum memahami masalah ini. Mereka berpikir bahwasanya menuntut ilmu agama ini hanya pilihan, bukan sebuah kewajiban. Sehingga majelis ilmu seperti ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang punya keinginan saja. Sementara masih banyak muslimin di luar sana yang lalai, tidak tahu tentang apa yang Tuhannya perintahkan, apa yang Tuhannya larang, apa tujuan dia hidup di muka bumi ini, mana yang boleh dia nikmati, yang dia kerjakan, yang dia jadikan sebagai sumber kehidupannya, dan mana yang tidak boleh. Serta juga bagaimana dia setelah kematian, di alam mana dia akan hidup, bagaimana supaya di sana bisa mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan, bukan justru siksaan. Bagaimana nanti hari kebangkitan yang selalu seorang muslim baca di surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, ada raja, hari pembalasan dan kebangkitan pada saat itu. Bagaimana keadaan manusia di mahsyar, bagaimana mereka yang melanggar dan kufur kepada Allah disiksa, bagaimana orang-orang yang patuh diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Lalu rincian surga panjang lebar tentang segala nikmat yang dijanjikan, dan Allah pasti benar dengan janjinya, serta ancaman di neraka dengan semua ancamannya. Banyak manusia lalai, menganggap tidak penting. Kalau mau belajar agama, ambil jurusan agama. Ya selesai, itu spesialisnya dia. Sementara yang tidak mau ya nggak usah, ambil spesialis yang lain, tanpa mereka harus mempelajari lagi ilmu agama. Lalu mana kita teman-teman sekalian dari sabda Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib, fariidah bagi setiap muslim. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan hal yang diwajibkan dalam agama, hukumnya juga wajib untuk dipelajari. Hal yang disunnahkan dalam agama, hukumnya juga sunnah. Jadi misalnya mempelajari tentang sholat 5 waktu, sholat Jumat, hal-hal yang wajib, maka hukumnya wajib juga untuk dituntut, dipelajari. Sementara hal yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, hukumnya juga sunnah. Tetapi secara umum, menuntut ilmu agama ini wajib. Dan sering kami sampaikan teman-teman sekalian, ilmu agama ini jauh lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita ngantuk, obat pada saat kita sedang sakit. Semua itu lebih kita butuhkan ilmu agama, karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga waktu kita di dunia ini yang memang Allah siapkan untuk bakti dan patuh kepadanya tidak sia-sia. Ilmu akan mengawasi semua itu. Oleh karena itu beliau mengangkat, saya bacakan dulu dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Lalu kita akan panjang lebar masuk
tentang masalah pentingnya belajar ilmu agama ini. Di halaman 81 di buku Al-Kabair beliau menyebutkan bab al-jahala atau bab ketidaktahuan atau kebodohan terhadap ilmu agama. Dalil pertama yang diangkat adalah surah Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Terjemahannya, sesungguhnya kata Allah, kami telah jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mohon maaf, dari ayat ini coba renungi baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isi neraka jahanam mayoritas dari jin dan manusia. Siapa mereka? Penghuni neraka itu. Allah sebutkan mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah, belajar agama. Hatinya tidak pernah tersentuh secara keimanan. Mereka punya mata, tidak pernah digunakan untuk melihat, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW yang akan memandu dia tentang apa yang Tuhan inginkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan dia diciptakan. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalu Allah bilang apa? Allah hinakan mereka. Allah mengatakan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Lihat bagaimana binatang ternak. Digiring ke kandang ia, digiring ke taman, di halaman atau di padang rumput ia, digiring untuk disembelih pun tidak ada masalah. Binatang ternak. Kadang-kadang dianggap remeh oleh manusia karena tidak bisa ngomong seperti dengan manusia, bahasa manusia maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Dalam ayat ini berarti orang yang tidak belajar ilmu agama, apalagi yang diwajibkan bagi dia, Allah mengatakan seperti ternak. Ini sebabnya. Dan kita sudah jelaskan di bab awal bab dosa besar. Bagaimana kita membedakan antara dosa besar sama dosa kecil? Kalau dosa besar itu pasti ada ancamannya. Ya seperti ini, Allah katakan mereka itu penghuni neraka dan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Itu kan kalimat yang berat sebenarnya dan harus difahami. Jadi bukan pilihan untuk saya perlu tahu sholat atau enggak sih? Sholat 5 waktu misalnya. Wajib diketahui. Tata caranya, bacaannya, mana yang membatalkan, mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya dalam sholat itu. Dia harus tahu semuanya. Begitu juga dengan puasa Ramadan, begitu juga dengan zakatnya. Semua hal-hal yang diwajibkan wajib dia tahu. Begitu juga hal-hal yang diharamkan, yang merupakan dosa besar, dari riba, dari zina, membunuh, menipu, dan seterusnya yang sudah kita pelajari. Wajib dia tahu. Jadi antum hadir di seperti ini bukan pilihan, memang sudah kewajiban. Dan perbuatan wajib ini sudah didefinisikan oleh para ulama fikih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Dimanapun harus kita belajar ilmu agama, apalagi di masa kita sekarang sudah sangat mudah kita belajar. Lalu beliau mengangkat dalil yang kedua, hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Ibnu Abbas juga Muawiyah radhiyallahu anhu menjema'in, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya, maka Allah akan menjadikan dia faham dalam agama. Jadi kalau antum ada keinginan untuk belajar agama seperti ini, mau dengarkan pengajian, mau hadir majelis ilmu, mau beli buku dan baca, mau bertanya karena belum faham, berarti itu Allah inginkan kebaikan. Kalau tidak Allah tutup. Ada orang subhanallah kaya raya, otaknya cerdas, tapi nggak faham agama. Percuma saja. Di Jepang itu banyak sekali orang-orang yang pintar, cerdas, terkenal teknologinya, perangkat-perangkat teknologi sekarang dan apa saja. Kalau kita, produk Jepang, orang pasti menganggap itu kualitasnya bagus. Tapi banyak di antara mereka, mayoritasnya penyembah matahari. Di pinggir-pinggir jalan tuh saya diundang ke sana tuh banyak patung-patung. Saya tanya, ini untuk apa? Ini sembahan mereka. Setahun sekali didatangi, sampai berlumut, nanti dibersihkan lagi, baru didatangi lagi, baru disembah. Mereka tidak tahu Tuhannya. Jadi tidak ada gunanya, gitu kan.
Kemudian beliau mengangkat juga, dan ini salah satu sebab daripada masuknya tidak menuntut ilmu agama, terutama yang diwajibkan ya, itu adalah hukumnya juga wajib adalah hadis ini. Riwayat hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annal murtaba huwa alladhi yaqulu idza sa'alahu al-malakani ha la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Sungguhnya orang-orang yang murtab, yang penuh dengan keraguan-raguan dalam hidupnya dan akan merusak hidup dia sendiri adalah orang-orang yang jika ditanya nanti oleh dua malaikat di kuburan, dia cuma mengatakan ya, ini dalam kurung dikatakan kalimat yang dikatakan oleh orang bingung, di mana karena ketakutannya atau tidak fasih, dia tidak mampu untuk memakai lisannya. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang berkata sesuatu dan aku juga mengatakannya. Tentu hadis ini hadis panjang riwayat Abu Daud dan hadis sahih, cuma isinya adalah di situ karena dia tidak bisa menjawab, maka para malaikat menghantam mereka ya, dengan atau menghantam semet ini dengan sebuah besi yang seluruh jin dan manusia kalau bersatu untuk memikulnya tidak mampu, membaliknya tidak mampu. Dipukul yang seluruh makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Yang kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan si mayit yang sedang dicambuk itu, maka mereka akan meninggal seketika. Jadi saking kerasnya. Di sini Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu sahabat Nabi, tentu beliau menukil dari Nabi SAW karena sahabat mengambil dari Nabi. Maka beliau mengatakan orang yang seperti ini orang yang tidak faham ilmu agama sehingga dia tidak tahu apa yang akan ditanya oleh malaikat di kuburan dan hanya menjadi penyebab siksaannya. Oleh karena itu dia harus belajar. Baik, untuk lebih dalam tentu ini yang diangkat dalilnya oleh penulis di situ ya. Kita akan coba lihat bagaimana pentingnya memahami pentingnya belajar ilmu agama selain kewajiban, dan dia punya kenikmatan sebenarnya. Kalau orang mengikhlaskan lihat hadir dalam majelis seperti ini, dan saya sudah katakan teman-teman jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, diberikan penjelasan sesuai dengan yang difahami oleh sahabat, ya, turun-temurun kepada tabi'in, tabi'in, dan sampai ulama kita sekarang, maka itu benar terima. Gitu kan? Karena ada juga orang punya penyakit, yang diganggu oleh syaitan. Dia hanya mau hadir kalau ustadz itu dia suka. Tidak melihat ilmunya. Enggak, keliru. Yang kita lihat ilmunya, bukan ustadznya. Kalau ilmu yang disampaikan benar, dengarkan. Ada orang kalau dengar khutbah Jumat, karena ini materinya tentang jujur, saya sudah pernah dengar, tidur. Ya kan? Atau nggak usah dengar, cari masjid lain aja. Bukan begitu. Ilmu itu makin sering diulangi, maka makin berkah. Perhatikan statement sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah. Rutinkan kamu selalu menuntut ilmu agama itu. Karena dengan mempelajarinya, itu akan bernilai pahala untukmu. Wa talabahu ibadah. Menuntutnya, duduk serius, menulis, mendengarkan, menghafal, memahami, niat untuk mengamalkan, itu adalah ibadah kepada Allah. Wa mudzakaratuhu tasbih. Mengingat-ingat ilmu itu, mengulang-ulanginya. Jadi ini ada materi mengulang-ulangi ya, karena pasti di antara khutbah Jumat ada sering terulang materinya. Mungkin dalam pengajian sering kita terulang peringatannya, apakah dalil ayatnya, apakah hadisnya, apakah perkataan sahabat, apakah kisahnya. Tapi mudzakaratahu kata beliau, sering mengulanginya adalah tasbih, dihitung seperti orang bertasbih. Wal bahthu wal bahtha anhu jihad. Sementara menelusuri ilmu itu, mencari tahu dalilnya, mencari tahu sumbernya, ya, menambah-nambah informasi yang dibutuhkan, misalnya dari sebuah tema bahasan, mencari referensinya, intinya begitu, mencari potongan ceramahnya, semua itu muzakarah atau bahas namanya, mencari, maka itu adalah jihad. Ini kata Mu'adz bin Jabal. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Kemudian mengajarkan dan mencurahkan tenaga ya, untuk mempelajarinya bagi orang yang belum tahu adalah sedekah, ataupun mengajarkan kepada orang lain juga bisa menjadi sedekah. Wa badluhu
li ahlihi qurbah, dan mencurahkan tenaga untuk bertemu dengan ahli ibadah itu, ahli ilmu itu. Kita khususkan ya, untuk bertemu dengan orang-orangnya, untuk duduk sama mereka, itu adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu agama itu pastikan lebih baik daripada harta. Langsung Ali bandingkan dengan harta radhiyallahu anhu, karena harta orang banyak kejar. Semua orang sekarang persepsinya seperti di framing pikiran mereka, pokoknya sekolah sampai selesai kuliah, kerja, dapat gaji, udah. Seperti itu arahnya, gitu kan? Mayoritasnya manusia diarahkan seperti itu, sehingga pikirannya adalah kerja untuk dapat uang. Padahal bukan begitu Islam ajarkan. Rezeki sudah ditentukan, ilmu yang harus dicari. Ilmu nggak ditentukan, harus dicari. Kalau harta sudah, rezeki sudah ditentukan, termasuk harta. Makanya beliau mengatakan, al-ilmu khairu minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu pasti akan menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Kalau kita punya ilmu agama, dia seperti bodyguard buat kita kan. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, mau safar, mau apa saja, ilmu akan bicara. Ini boleh, ini nggak boleh. Dia jaga kita. Tapi kalau harta kita sibuk menjaganya, apalagi kalau hartanya sudah melimpah, kadang-kadang tidak tidur memikirkan hartanya. Wal malu tungkisuhun nafaqah, wal ilmu yazku bil infaq. Harta itu akan berkurang kalau dikeluarkan, sementara ilmu malah bertambah kalau dikeluarkan. Jadi untuk memahami kaidah-kaidah dasarnya tentang pentingnya belajar ilmu itu. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sana. Satu kali majlis ilmu, belajar tentang fikih itu, lebih baik daripada ibadah umumnya 60 tahun. Ini perkataan Abdullah bin Umar. Antum duduk begini, sesaat antara maghrib isya, lebih baik daripada ibadah umumnya 60 tahun. Karena kalau ibadah tanpa ilmu, walaupun antum ibadah 60 tahun tanpa ilmu, tak diterima sama Allah. Tapi kalau punya ilmu terus kita ibadah, walaupun sedikit diterima sama Allah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan statement yang menarik. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama sama sekali tidak ada kebaikan untuknya. Tidak layak jadi suami, tidak layak jadi istri, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi partner bisnis. Pokoknya antum kalau sudah bertemu sama orang, tidak ada bicaranya masalah ilmu agama, berarti tidak ada kebaikan. Menurut Imam Syafi'i begitu. Gak bisa dipegangi sama sekali. Tapi kapan dia punya ilmu agama, sudah bisa dipegangi. Itu sebagai sebuah modal. Layak untuk jadi pasangan hidup, layak jadi teman, layak jadi partner bisnis. Juga beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Ketahuilah, menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada solat sunnah. Berapa rakaat pun dikerjakan. Pernah kita sampaikan dan saya ingatkan kembali, Imam Ahmad rahimahullah pernah semalam suntuk, nggak tidur dan tidak sholat tahajud. Kenapa? Duduk sebuah hadis beliau pikirkan untuk mengeluarkan faedah dari hadis itu. Karena butuh fokus, ketenangan di tengah malam, beliau dari habis isya duduk. Faedah apa lagi dikorek dari hadis itu. Sampai subuh beliau tidak kerjakan sholat tahajud. Itu ditanya kenapa? Beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Padahal tahajud yang selama ini banyak orang awam pikir, oh tahajud itu pahalanya besar. Memang benar. Tapi kalau mau dibarter dengan menuntut ilmu nggak bisa ketemu. Wajib menuntut ilmu itu. Jauh lebih afdal. Sebagian ulama bahkan melakukan statement bahwasanya tinta ilmunya ulama, satu kali menggunakan tintanya itu untuk menulis sebuah ilmu, jauh lebih afdal daripada 100 atau 1000 tetesan darah mujahid. Seorang alim itu, teman-teman sekalian, kalau dia sudah faham agama, saya antum Allah berikan kebelian awam, antum bisa faham agama. Dengan ilmu itu antum bisa memotivasi 10.000 mujahid untuk mati syahid. Dengan ilmu agama itu antum bisa menyabarkan 1.000 orang miskin, 10.000 orang miskin, 1 juta orang miskin. Antum bisa menenangkan orang yang sedang tertimpa musibah.
Antum bisa memecahkan perkara-perkara di masyarakat dengan ilmu agama. Jadi nilainya luar biasa, makanya musibah yang besar menimpa umat ini kalau seorang alim meninggal, apalagi belum diambil ilmunya. Karena dia luar biasa, dengan ilmu itu bisa melakukan banyak hal. Beliau juga mengatakan dalam statement yang lainnya, Imam Syafi'i, ya, laisa ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilm. Ketahuilah tidak ada yang paling baik setelah ibadah-ibadah wajib, kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan, ya, kayak haji misalnya bagi yang mampu dan yang pertama kali tentu wajib bagi dia, ya, tidak ada yang lebih utama dari semua itu kecuali ilmu, menuntut ilmu. Dan ini semua juga diambil dari contoh misalnya hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewati, ya, taman dari taman-taman surga, maka duduklah. Para sahabat menanyakan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Hilaquz dzikr." Majelis-majelis ilmu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, majelis ilmu itu kalau antum ikhlaskan niat, yang menyampaikan materi juga ikhlas niat, mungkin dalam setengah jam kita duduk, mungkin dalam 10 menit, mungkin cuma beberapa menit, mungkin cuma beberapa saat. Tapi karena dua-duanya ikhlas, lalu Allah mudahkan dari lisan penyampai sebuah dalil yang menyentuh hati orang yang menerimanya, lalu mengubah hidupnya semua. Berapa banyak orang hadis satu majelis, taubat dari semua dosanya yang puluhan tahun, dan akhirnya menjadi orang baik. Banyak sekali. Berapa banyak orang yang malas beribadah, hadir majelis itu tiba-tiba jadi rajin ibadah setelah pulang. Suami berubah menjadi baik, istri berubah menjadi lebih baik, anak lebih bakti, orang tua lebih menjalankan tanggung jawabnya terhadap anaknya, teman lebih amanah kepada temannya, dan seterusnya. Masyarakat lebih patuh pada pemerintahnya, semua kena berkah majelis ilmu itu. Atha rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, "Majalisul dzikr hiya majalisul halali wal harami, kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutallaq wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa ashbah dzalik." Yang dimaksud dengan majlis zikir dalam hadis ini, kata Atha bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah ini ulama besar tabi'in, ya, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang tinggal di Mekah. Yang pernah Abdullah bin Umar datang ke Mekah di masa setelah meninggalnya Nabi SAW, orang-orang Mekah datang pada nanya tentang hukum halal haram pada beliau. Lalu beliau mengatakan, sungguh, ya, unik keadaan kalian wahai penduduk Mekah. Kalian datang bertanya kepadaku tentang halal haram, sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Maksudnya Abdullah bin Umar mereferensikan Atha bin Abi Rabah ini. Tidak usah tunggu saya, ada ulama di tengah-tengah kalian nih. Begitu referensinya. Atha ini terkenal sekali, ulama tabi'in masyhur. Beliau mengatakan majlis zikir yang dimaksud dalam hadis adalah majlis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram. Ya. Bagaimana engkau jual beli, ya, menjual, membeli, bagaimana menunaikan sholat, puasa, menikah, mencerai, haji, dan yang semacam itu juga. Imam Syafi'i pernah berkata juga dalam statement yang lain yang menarik, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa yang mau mendapatkan dunia, dia harus tahu ilmu agama. "Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm." Dan siapa mau akhirat, dia harus punya ilmu juga. Orang kalau punya ilmu agama di dunia ini, teman-teman sekalian, setelah itu dia mau kembangkan dirinya menjadi seorang pengusaha, dia menjadi seorang politikus, semua itu kalau dia sudah terpandu dengan ilmu agama, maka akan sangat luar biasa, baik buat dia. Karena nanti dia akan menjadi orang yang saleh. Coba lihat ya, kita beranjak daripada kehidupan di masa sahabat. Bukankah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali seorang politikus? Jawabannya iya, karena mereka jadi pemimpin kan? Mereka jadi raja. Mereka harus tahu politik. Tapi mereka adalah ulamanya sahabat. Mereka orang yang paling tahu halal haram. Itu statement yang disampaikan oleh Abu Bakar pada saat menyuruh Uthman bin Affan sebagai sekretaris yang menulis wasiat siapa yang menggantikan beliau.
Sempat beliau mengatakan, tulislah hai Utsman, ditulis. Ini dari Amir Mu'minin Abu Bakar. Ingin mewasiatkan pengganti beliau setelah beliau wafat. Pada saat beliau menyebutkan nama, pingsan Abu Bakar. Oleh Utsman bin Affan ditulis namanya Umar bin Khattab. Padahal Abu Bakar nggak bilang. Ditulis namanya Abu Bakar, Umar. Lalu Utsman bangun, Abu Bakar sadar dari pingsan, lalu dia mengatakan, sampai di mana tadi? Dia bilang, sampai Anda akan mewasiatkan kepada, lalu saya tambahkan namanya Umar, wahai Amir Mu'minin. Kata Abu Bakar, benar yang kau lakukan. Lalu tambahkan perkataannya. Lalu Abu Bakar suruh tambah, karena Umar yang paling faham tentang halal haram di antara kalian. Itu patokannya. Sehingga tidak perlu lagi khawatir pada saat dia jadi pemimpin, ini faham gak ini riba haram atau tidak? Zina halal atau tidak? Udah gak ada lagi pelanggaran. Yang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran agama ini yang menyebabkan banyaknya musibah yang datang, kan begitu. Nah seperti itu. Seorang pengusaha, pada saat dia dibekali dengan ilmu agama, nanti dia jadi pedagang setelah itu, maka nggak ada masalah. Imam Abu Hanifah rahimahullah, ulama masyhur dari 4 madhab, adalah pedagang sutra terkenal dan orang paling sukses bisnisnya, gitu kan? Sebelum beliau di antara sahabat banyak sekali. Ya. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, ya, baik pengusaha-pengusaha. Itu juga di kalangan ya, datang setelahnya para tabi'in, Abdullah bin Mubarak, ya, Atha al-Khurasani, Tawus, semua ini adalah ulama-ulama yang terkenal. Mereka pengusaha, mereka kaya raya, gitu kan? Sampai Abdullah bin Mubarak itu pernah membiayai haji hampir semua jemaah haji yang ikut sama beliau dari wilayah Irak. Dari uangnya sendiri, pribadi. Gitu kan? Setiap kali ada kegiatan-kegiatan sosial, beliau yang paling pertama menyumbang, dan seterusnya. Jadi kenapa? Karena faham ilmu agama. Jadi kalau faham ilmu agama, terkontrol dunianya itu. Akan terbawa untuk menuju ke akhirat. Beda dengan orang yang cuma kejar ilmu dunia, tidak ada ilmu agamanya. Ya sudah sebatas ilmu dunia saja. Tapi syaratnya di sini, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan yang terbaik dalam ilmu agama, kembali lagi kepada hal yang dasar, yaitu masalah ikhlas. Ikhlas. Menuntut ilmu itu jangan sampai untuk pamer. Jangan sampai untuk menyaingi, oh ini orang alim, saya mau saingi dia. Atau hanya untuk mencari jabatan dunia, bukan untuk itu. Memang antum merasa, oh ini ilmu saya butuhkan. Saya pribadi butuh untuk bekal saya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamu illa liyusiba bihi arada minad dunya, lam yajid arafal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Ya. Jadi ini harus difahami. Dalam menuntut ilmu ini penting untuk kita punya semangat, teman-teman sekalian. Semangatkan diri kita. Karena jiwa ini kalau tidak dibiasakan, diberikan semangat, dipaksakan kalau bahasa saya biasanya, maka dia akan malas-malasan karena syaitan tidak mau kita melakukan itu. Makin banyak ilmu agama kita fahami, maka makin banyak pintu-pintu syaitan yang tertutup. Tertutup, tidak bisa buat apa-apa dia. Syaitan itu kata sebagian ulama sangat sulit masuk kepada seorang alim. Sulit. Dia mau buka pintu zina, tertutup. Pintu riba, tertutup. Menipu, tertutup. Semua pelanggaran agama tertutup. Karena dia tahu itu haram. Kalaupun ada satu yang lolos dia melanggar, maka dia juga sudah tahu, oh ini haram. Mudah untuk dia taubat. Dengan ilmunya. Oh ini sudah haram, tidak boleh. Dia berhenti. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Belum lagi orang kalau belajar ilmu agama ini, kapan kita pelajarinya, teman-teman sekalian, ikhlas, tulus dalam mempelajarinya. Sekali kita pelajari, maka Allah buka pintu-pintu ilmu yang lain. Misal antum datang untuk belajar masalah dosa-dosa besar nih. Nanti Allah kasih keberkahan, Allah bukain lagi pintu-pintu ilmu yang lain. Antum tiba-tiba jadi ingin tahu, oh makna ayat ini, oh makna hadis ini, atau termotivasi, kayaknya enak majelis ilmu, coba hadir lagi deh di sana majelis fikih, sana majelis tafsir, oh di sana majelis ya
misalnya hadis. Sebagaimana disebutkan atau dinukil dari para ulama salaf statement yang menarik seperti misalnya man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Begitu juga thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Setiap kali orang buat satu kebaikan, antum lowongkan waktu untuk sholat duha. Nanti Allah akan bukakan pintu-pintu amalan yang lain. Mulai terdorong untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taubat, sholat qobliyah dan ba'diyah. Sekali kita buka puasa Senin, puasa Kamisnya terbuka, ayyamul bidnya terbuka. Sekali kita zikir pagi, akan terbuka zikir sorenya, akan terbuka zikir habis sholatnya, dan seterusnya. Akan banyak doa-doa yang dihafal. Emang sudah begitu. Itu sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat 76. Surah Maryam ayat 76 yang bunyinya, potongan ayatnya, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Maksudnya Allah tambah ilmu di atas ilmu. Itu maknanya. Itu keberkahannya. Ibadah itu begitu, kalau kita kerjakan, apalagi ilmu. Sekali kita belajar, Allah akan membukakan kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Kemudian juga dalam surah Muhammad ayat 17 juga Allah berfirman. Surah Muhammad ayat 17. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang mau menerima petunjuk, mau belajar agama. Ini surah Muhammad ayat 17. Orang-orang yang mau belajar agama, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan pada mereka. Allah akan berikan tambahan ilmu dan Allah akan buat dianya sendiri, ya, itu makin bertakwa kepada Allah. Makin bertakwa kepada Allah. Dan banyak sekali kalau kita ingin bicara teman-teman sekalian tentang keutamaan ilmu itu luar biasa gitu. Kalau pernah dengar alhamdulillah, tapi kalau belum, ini keutamaan yang luar biasa. Hadis riwayat Tabarani dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira au yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjun tamma hajjatuh atau hajjatuhu. Terjemahannya, siapa yang keluar menuju ke masjid, tujuannya untuk belajar. Antum sekarang datang ke masjid nih. Tujuannya untuk belajar. Jadi kalau tadi cuma diajak teman, tadi hanya karena mau tahu, tadi kebetulan sholat maghrib terus lihat ada majelis ilmu, hanya kebetulan ubah niatnya, memang karena ingin belajar. Siapa yang menuju ke masjid, tujuannya untuk belajar atau mengajar, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap hajinya. Biayanya berapa haji itu? Harus dikerjakan selama 6 hari, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Didapatkan dengan sekali hadir majelis ilmu begini. Makanya Imam Nawawi rahimahullah punya majelis ilmu, sehari 13 majelis ilmu di 13 guru yang berbeda dengan 13 kitab yang berbeda. Antum satu dosa-dosa besar seminggu sekali masih malas. Hah? Ini sehari 13 kitab di 13 guru yang berbeda. Coba bayangin. Sehari. Makanya meninggal belum 40 tahun, karya tulisnya luar biasa, mendunia sekarang. Ratusan tahun setelah belum meninggal pun masih menyebar ilmunya. Keberkahan yang luar biasa. Dan keberkahan yang datang itu luar biasa gitu. Allah SWT berikan luar biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Zadul Ma'ad namanya, 5 jilid dalam bahasa Arab. Itu cuma perjalanan pergi haji. Pergi haji nulis. Pulang haji selesai kitabnya 5 jilid. Antum pergi pulang haji belum tentu baca 2 lembar buku. Keberkahan yang Allah kasih luar biasa. Itu karena ilmu. Karena sibuk dengan ilmu, Allah kasih ilmu yang lain. Allah kasih keberkahan lain. Dan memang subhanallah ini seperti sebuah sistem. Kita kalau sudah terbiasa membiasakan diri sholat malam, Allah berkahi di sholat malam itu. Allah kasih kita lagi program-program yang tidak terfikir sebelumnya. Mungkin kita sekarang cuma sholat 2 rakaat tahajud. Cuma baca seperti antum biasa, inna atayna wal asr gitu. Yang penting sholat. Kenapa ketawa? Sudah tahu dirinya begitu. Baik, setelah antum sholat itu, antum rutinkan tuh 2 hari, 3 hari. Nanti Allah kasih ide. Kita kayak muncul ide. Kayaknya tambah.
4 rakaat. Kayaknya tambah 6 rakaat. Nanti begitu tuh. Jadi datang petunjuk di atas petunjuk. Sampai kita sempurnakan nanti 11 rakaat. Berjalan tuh dengan surah-surah pendek. Berjalan 1 tahun, antum jadi berpikir. Muncul ide, tidak terpikir sebelumnya. Oh kayaknya saya mulai baca aja deh. Dari Al-Baqarah, mulai baca Al-Baqarah supaya mengkhatam Quran. Begitu keberkahan yang datang. Begitu juga sholat duha, begitu juga dengan sedekah. Kita sedekah sekarang cuma 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Lama-lama muncul, karena kita rutin kan, Allah berkahi, Allah tanya petunjuk lagi. Kita mulai bersedekah lebih besar. Mulai ada program-program yang datang kepada kita. Banyak keberkahan yang datang. Jadi petunjuk di atas petunjuk yang Allah berikan. Itu juga yang kita bisa rasakan seperti sekarang. Misalnya di majelis kita bisa rasakan hadis ini. Hadis yang masyhur. Yang kata Nabi SAW, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ya. Sehingga saya diriwayatkan oleh ahli sunan. Kata Nabi SAW, tidak ada kaum yang berkumpul. Kaum itu 3 orang ke atas. Kita Masya Allah sudah sekian banyak orang. Berkumpul di rumah Allah. Mereka mempelajari kitab Allah. Isinya ayat-ayat Al-Quran. Terus mempelajarinya. Ya, membedah isinya. Kecuali akan turun ketenangan pada mereka. Keterangan ini ada nih, cuma nanti mungkin tidak terlalu pikirkan. Majelis ilmu seperti tenang, orang hening, orang dengarin, orang resapin, masuk dalam hatinya, tersentuh, oh iya ya, terus mau diamalkan. Itu ketenangan namanya, Allah kasih ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmatnya kepada mereka. Rahmat berarti karunia. Di antaranya rahmat adalah Allah catatkan bagi mereka pahala yang akan mereka panen pada hari kiamat. Wa haffathumul malaika, dipenuhi oleh para malaikat. Sampai dalam sebuah hadis yang lain, sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka temukan, lalu mereka saling panggil satu sama yang datang situ, saling panggil sampai mereka memenuhi dari majelis itu ke langit. Penuhi majelis ilmu itu. Dan juga Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Allah sebut-sebut nama kita di sisinya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, "Man jaa masjidi hadha la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimahu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dhalika fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata' ghairihi." Siapa yang datang ke masjidku ini, maksudnya masjid Nabi SAW pada masa itu ya, tujuannya untuk kebaikan, dia belajar, tahu hukum halal haramnya Allah, atau dia mengajar kepada orang lain. Ini berlaku pada semua masjid tentunya. Maka dia kedudukannya sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang datang bukan dengan tujuan itu, maka sama saja dengan orang yang hanya menyaksikan barang dagangan orang lain. Tidak ada manfaatnya buat dia. Ada orang dagang laris, dia cuma lihat saja, nggak ada manfaatnya buat dia. Kemudian juga disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maaf, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seandainya saya hanya mendapatkan 1 ayat dari Al-Quran, seandainya saya mendapatkan 1 ayat dari Al-Quran yang tidak saya fahami, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkannya kecuali dia berada di Barkul Gimat. Ya. Jaraknya kurang lebih 5 malam dari kota Mekah. Niscaya aku akan menjumpainya. Kalau seandainya ada 1 ayat nih dalam Al-Quran, kata Abu Darda, aku tidak faham. Lalu aku tidak bisa mendapati orang yang menjelaskan kecuali di daerah itu. Ya. Ada yang menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan itu jaraknya 5 malam dari Madinah, dari Mekah. Ada juga yang mengatakan, ya, ini diambil dari perkataan Mikdad radhiyallahu anhu di perang Badar. Pada saat Nabi SAW mengatakan pasukan Quraisy akan datang, kita akan perang. Bagaimana pendapat kalian? Kata beliau, ya Rasulullah, kalau anda mengajak kami ke Birakil Jimat, kebetulan dari Madinah ke kota atau wilayah itu ada 14 suku semua benci Islam, jaraknya jauh. Maka kami akan berperang ya Rasulullah. Maksudnya perkataan beliau ini, jangankan hadapi Quraisy itu, anda menyuruh kami menghadapi 14 suku semua benci Islam, kami akan berperang. Jadi saking jauhnya jaraknya. Tapi perkataan Abu Darda menarik. Kalau seandainya jaraknya jauh seperti itu pun dan aku tidak dapat
kesempatan untuk mempelajarinya kecuali dari orang itu, aku tetap akan mendatanginya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, saya terbiasa melakukan rihlah atau berjalan berhari-hari untuk mendapatkan sebuah hadis. Artinya mereka untuk mendapatkan sebuah ilmu saja, sebuah hadis sudah cukup untuk selalu jalan berhari-hari. Apalagi kalau cuma dari rumah ke Blok M dekat sekali. Naik motor, naik mobil, gampang, mudah. Kadang-kadang ada orang alasannya parkiran macet, jalanan macet. Terus mau nunggu nggak macet kapan? Tunggu antum hidup sendirian. Udah nggak ada lagi penduduk Jakarta, baru kosong. Nungguin nggak ada macet itu kapan? Gitu kan? Tapi kalau orang niat mau datang, tadi mudah nggak datang ke sini? Mudah aja. Walaupun macet, tapi kan lalu. Udah nikmati aja. Semua ada nilai pahalanya. Saya kena mengingatkan salah satu teman saya, sahabat saya, orang Saudi, orang Madinah beliau. Pas Ramadan saya lagi pergi umroh sama ayah. Terus saya telepon dia. Oh, apa kabar Khalid? Baik, alhamdulillah. Sedang ngobrol-ngobrol terus saya tanya. Kita sudah umroh. Dia bilang umroh Ramadan, oh zahma itu macet, padat. Terus saya bilang, akhi, kalau ente mau tunggu Mekah itu kosong buat ente sendiri, gak bakal terjadi sampai hari kiamat. Terus bagaimana cara? Masa nunggu Mekah nggak padat baru mau umroh? Kapan? Kira-kira? Nggak bakalan, orang akan berubah. Tapi subhanallah, orang yang mendatangkan dirinya ke sana, walaupun padat, berapa kali kami hal alami itu, lagi penuh-penuhnya di TV itu, penuh kalau kita lihat. Begitu kita masuk ke dalam situ, ikut tawaf, berputar, mudah. Bahkan di depan kita masih lowong, Allah mudahkan. Allah berkahi, yang penting mau dulu. Jangan malas dulu. Ibnul Jauzi berkata, Imam Ahmad sudah keliling dunia 2 kali hingga bisa menyusun kitab Al-Musnad. Musnad itu sekitar 23 jilid kalau dalam bahasa Arab. Ada puluhan ribu hadis, belasan ribu bahkan puluhan ribu hadis. Tapi beliau dikatakan oleh Ibnul Jauzi, Imam Ahmad sampai 2 kali keliling dunia, waktu itu naik keledai orang. Baru kemudian beliau susun bukunya itu. Khalid bin Hisham al-Asadi rahimahullah berkata, saya mendapatkan kesulitan dalam salah satu bab dalam kitab Nahwu, belajar bahasa Arab. Maka saya mengeluarkan 80.000 dirham hingga saya bisa menguasainya. Ini nukil dalam kitab Imam Az-Zahabi, Ma'rifatu Qurra'ul Kibar. Maksudnya mengenal para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran yang besar-besar, maksudnya para ulama-ulama Al-Quran. Az-Zahabi menyusun buku khusus masalah itu, mengenal siapa ulama-ulama Quran yang besar ini. Di antaranya beliau sebutkan satu orang namanya Khalaf bin Hisham al-Asadi. Beliau sulit sekali mempelajari satu bab Nahwu, grammar dalam bahasa Arab, maka beliau bilang, saya keluarkan uang 80.000 dirham. Ini mungkin sudah ratusan juta nilainya sekarang rupiah, hanya untuk mempelajari bab itu saja. Kemudian Abu Hurairah juga mengatakan radhiyallahu anhu, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktubu wala aktub." Ini Imam Bukhari sebutkan ya. Riwayat tentang ini, Abu Hurairah mengatakan tidak ada satupun di antara sahabat Nabi yang menyaingiku dari periwayatan hadis kecuali Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, karena Abdullah bin Amr rajin menulis, sementara saya tidak menulis. Jadi persaingan di antara mereka itu bagaimana memperbanyak ilmunya, bagaimana menguasainya. Asy-Syu'bi berkata, "Idza sami'tu syai'an fa'aktubuhu walau fil ha'id." Di antara hal yang penting juga dalam ilmu, kalau antum sudah bisa tangkap, alhamdulillah. Tapi kalau bisa dilengkapkan dengan tulisan, bagus. Karena beliau mengatakan, Asy-Syu'bi, kalau saya mendapatkan sesuatu yang baru, maka saya selalu sibuk menulisnya, walaupun saya harus menulisnya di dinding rumah saya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ditemukan pada saat beliau di penjara, penjaranya semua temboknya penuh dengan ilmu ditulis sama dia. Dituangkan, ditulis, karena beliau tidak punya kesempatan untuk nulis, beliau nulis itu. Sampai pada saat beliau keluar dari penjara, orang muridnya pada datang, diambil ilmu itu. Dinukil gitu. Ma'mar bin Rashid berkata, aku menceritakan beberapa hadis. Maka aku berkata, atau seseorang menyebutkan beberapa hadis kepadaku, maka aku berkata kepadanya, tulislah untukku.
Karena kami benar-benar membutuhkan ilmu itu. Maka ia pun menuliskan untukku dan aku tidak menyia-nyiakannya. Mereka dulu itu kalau ada ilmu, mereka cari betul-betul ilmu itu luar biasa. Sampai kadang-kadang harus bersabar menghadapi guru yang kasar, guru yang suka teriak-teriak. Bahkan ada di antara perawi hadis, saya tidak usah sebutkan namanya, masyhur dengan julukannya. Beliau itu kalau ngomong, ludahnya ciprat-ciprat. Alhamdulillah anak tidak ciprat-ciprat kantor. Tapi muridnya sabar. Kalau di depannya itu nulis, setiap hadis tersebut ditulis. Sampai kadang-kadang mereka selesai basah mukanya dengan tapi nggak apa-apa demi ilmu. Ya. Sampai seperti itu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ini ada beberapa yang saya tulis di tulisan kecil ya, dinukil dari beberapa tulisan. Seandainya bukan karena tulisan, makanya kami tidak bisa menghafal. Maksudnya beliau memotivasi orang-orang yang suruh menulis, gitu kan? Lalu Imam Syafi'i juga mengatakan al-ilmu sayd. Ilmu itu seperti hewan buruan. Wal kitabatu kait. Sementara ya, menulis itu seperti tali kekangan yang akan menangkap hewan buruan tersebut. Wa qaidun wa qaid sujudak bil hikalil wathiqah. Oleh karena itu ikat baik-baik ya, hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Kemudian juga pernah ada perkataan Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr, uktub wawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minni illa haqq. Pernah Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr, kepada Abdullah bin Amr, sahabat Nabi, tulislah apa yang saya ucapkan, karena demi zat yang diwaku dalam genggamannya tidak ada yang aku ucapkan kecuali kebenaran. Tapi kita ambil sebuah potongan di sini, ilmu juga butuh ditulis. Tapi tidak bisa ya, menulis tanpa faham itu nggak bisa. Faham juga tanpa tulis ini kurang. Jadi dua-duanya harus digabungkan. Makanya seorang penyair mengatakan al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu yang ada melekat dalam hati bukan pada tulisan, tapi bukan berarti belum menolak tulisan. Artinya menulis sambil juga menghafalnya. Menghafal juga harus diikuti dengan tulisan. Antum tidak sempat, antum bisa ingat apa ini antum tulis. Kalau sekarang sudah ada rekaman, dengarkan lagi kembali. Ya. Ada satu retorik yang menarik yang dipakai kalau orang mau bertemu dengan Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka diberikan gambaran atau syarat mereka harusnya bertemu dulu, mendengarkan dulu semua ceramah beliau. Setelah didengarkan ceramahnya, baru bertemu dengan Syekh. Jadi sudah matang, sudah faham apa yang dibahas, pada saat datang tinggal melengkapkan apa yang dibahas itu. Dan sekian banyak, ya, luar biasa kedudukan ilmu dalam agama Islam ini yang harus kita pelajari. Dari semua apa yang kita sampaikan ini teman-teman sekalian, menandakan memang adanya poin yang penting tentang masalah wajibnya menuntut ilmu, apalagi yang diwajibkan dalam agama, dan yang sunnah hukumnya sunnah, tapi tetap saja kita jangan kehilangan keutamaan tersebut. Dan insya Allah mungkin sebentar selepas sholat isya masih ada beberapa hadis mungkin yang kita akan sampaikan, lalu kemudian kita buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan sedikit tambahan dari apa yang kita bahas tadi. Ada sebuah hadis Nabi SAW juga yang perlu jadi renungan bagi setiap penuntut ilmu. Yang ini sebenarnya beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28 yang bunyinya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya orang yang menuntut ilmu sehingga akhirnya dia jadi tahu, dalam bahasa Arabnya alim, mengetahui walaupun substansial masalah agama, apalagi kalau dia sudah menguasai hampir keseluruhannya, maka dia akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya akan menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita bacakan hadisnya, ada penyampaian ulama tafsir tentang masalah makna ayat tadi. Mereka mengatakan man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Artinya
Siapa yang paling mengenal Allah karena punya ilmunya, maka pasti dia akan paling takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini modal yang paling besar untuk hidup di muka bumi ini. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan tidak akan ketemu antara takut di dunia dengan takut di akhirat. Artinya kalau kita takut di dunia kepada Allah karena punya ilmu yang cukup, maka rasa takut di akhirat akan hilang. Kayak takut akan azab, siksa Allah, dihukum dan segala macam. Hadis yang masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, balagani annaka tuhaddithu an Rasulillahi. Maaf. Bahwasanya dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, man salaka, langsung saja hadisnya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu agama. Berarti menandakan dari lafaz hadis ini ada banyak jalan menuju menuntut ilmu. Apakah hadir langsung dalam majelis seperti ini? Apakah hadir di kelas, mungkin kalau kita sekarang formal, kuliah, sekolah di pesantren. Apakah mungkin orang bertanya via telepon, atau orang online sekarang via media. Semuanya masuk dalamnya. Intinya, siapa yang menempuh jalan-jalan menuju menuntut ilmu agama, maka Allah juga memudahkan baginya jalan-jalan menuju ke surga. Artinya, dia sudah bisa faham amalan-amalan yang membawa ke dalam surga dengan ilmu itu. Walaupun dia belum faham semuanya, karena ilmu pasti bertahap kita belajarnya. Tidak mungkin dalam satu malam, dalam sekali pertemuan, 10 pertemuan, lalu kita memahami semua agama, nggak mungkin. Tapi setiap kali kita hadir dalam satu majelis ilmu, berarti kita faham satu hukum, 2 hukum, 3 hukum, berarti sudah terbuka lagi jalan menuju ke surga. Begitu terus, makin banyak kita pelajari, maka makin banyak pintu-pintu surga yang jalan menuju ke surga terbuka. Lebih mudah. Artinya, makin banyak kita belajar, maka makin terbuka pintu ke surga. Itu keutamaan yang disebut dalam hadis ini yang pertama. Yang kedua, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talabil ilm atau li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Artinya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang kerjanya hanya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebutkan dalam Al-Qur'an sifatnya la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Makhluk yang sangat mulia para malaikat. Sampai Allah ciptakan mereka dari cahaya. Itu semuanya siap untuk melindungi para malaikat dengan para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Dinukil sebuah kisah bahwasanya dulu di zaman kisah salaf, walaupun tidak disebutkan nama yang menukil kisah ini, tapi ada di antara beberapa penuntut ilmu di Irak itu menuju ke majelis ilmu. Lalu ada satu orang yang mengolok-olok mereka sambil mengatakan, katanya kalian dilindungi oleh para malaikat. Ini saya injak-injak sayap malaikat. Sambil dia menyentakkan kakinya ke bumi. Subhanallah, tiba-tiba kakinya pincang. Dan tidak bisa lagi sembuh sampai orang itu meninggal. Jadi mungkin tidak nampak dengan mata, tapi seorang mukmin yakin dengan ilmunya kalau itu benar. Allah tidak nampak, malaikat tidak nampak. Tapi bukan semua yang tidak nampak itu tidak ada. Pernah kita menjelaskan itu secara rasional ya. Seperti kita punya banyak perasaan kan. Kita punya rasa suka, rasa sedih, marah, lapar, kenyang, ngantuk. Kan kita rasakan, tapi nampak nggak? Ada yang pernah lihat wujudnya? Berarti kan ada hal-hal yang tidak nampak tapi memang ada. Itu jelas, berarti ada hal-hal gaib memang yang tidak nampak. Makanya Allah memuji di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib itu. Kemudian yang ketiga dikatakan, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'i wal hitanu fi jawfil ma'. Sampai sini lafaz hadisnya. Ini keutamaan yang ketiga, dan sesungguhnya seorang yang alim bisa bermakna menguasai bidang-bidang tertentu dalam agama atau menguasai seluruhnya. Makanya kan ada orang kuasai bidang fikih, ada orang kuasai bidang akidah, ada orang kuasai bidang sejarah, kan gitu. Tapi bagian daripada agama. Bahkan ada orang khusus mempelajari bahasa Arab saja supaya dia bisa ya mengajarkan bahasa Arab agar bisa Al-Quran dan Sunnah difahami karena dalam bahasa Arab. Itu juga sudah bidang daripada bidang-bidang agama. Apalagi kalau dia menguasai semua bidang itu sangat bagus. Tapi insya Allah kalau dia kuasai satunya, misalnya dia ahli fikih atau dia ahli akidah, masuk dalamnya.
maka akan dimohon ampunkan untuknya seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, bahkan sampai ikan yang ada di dalam lautan. Dalam riwayat lain dikatakan wahattan namlah, sampai semut fi juhriha, dalam lubangnya. Jumlahnya semut banyak sekali. Mereka semua memohon ampun kepada seorang alim. Jadi ini karunia yang luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya keutamaan yang keempat dalam hadis ini, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sungguhnya perbedaan antara seorang alim dibandingkan dengan abid, suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Orang alim punya ilmu dan dia beribadah. Perbedaannya adalah seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Jadi dia sangat terang. Kemudian penutupan hadis kata Nabi SAW, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan ketahuilah para nabi-nabi tidak akan pernah mewariskan dinar dan dirham. Umumnya ilmu-ilmu dunia targetnya dirham dan dinar. Orang jadi profesinya A atau B atau C, apapun profesinya, ujung-ujungnya cari duit dan kerja. Orang kalau belajar agama tidak ada urusannya sama itu sebenarnya. Pasti tujuannya mereka cari akhirat. Ya. Maka ini tentu kecuali orang yang tidak ikhlas ya. Kemudian dikatakan, faman akhadha wa akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu agama itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dalam hidupnya. Itu keberuntungan buat dia. Ibnu Qayyim mengatakan sebuah statement dan kita tutup dengan ini. Ini statement yang menarik sekali. Supaya menjadi motivator kita untuk selalu menuntut ilmu. Hadir. Sampai nafas terakhir. Tuntut ilmu terus. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Selama telinga masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat, ataupun salah satunya. Ya, anggota tubuh ini masih bisa bermanfaat, maka cari ilmu. Apalagi kalau semuanya bisa berfungsi. Udah habis masanya. Masa-masa lalu tuh malas, buang-buang waktu, tidak ada gunanya. Udah sekarang menuntut ilmu. Dan tidak ada kata terlambat. Kata beliau, walau lam yakun fil ilmi illal qurba min rabbil alamin. Kalau seandainya tidak dapat keutamaan ilmu itu kecuali hanya dekat kepada Tuhan alam semesta. Waltihaku bi'alamil malaikah. Dan juga dikaitkan dengan alamnya malaikat. Karena para malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya, ridho gitu kan. Para malaikat mencatat orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, menurunkan rahmat dan ketenangan. Kalau bukan karena menuntut ilmu itu mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dikaitkan dengan alam malaikat, was-suhbatul mala'ul a'la, dan juga berteman dengan para penduduk langit. Lakafa bihi fadlan wa syarafan. Maka sudah cukup itu menjadi sebuah keutamaan dan juga kedudukan yang tinggi. Fakaifa wa izzud dunya wal akhirah manutun bihi wa masyrutun bihusulihi. Bagaimana lagi kalau seandainya kemuliaan ilmu itu meliputi ya, urusan dunia dan urusan akhirat. Maka lebih pantas untuk dikejar. Seperti statement Imam Syafi'i tadi. Orang kalau berilmu, mau dunia harus punya ilmu agama. Mau akhirat harus punya ilmu agama. Ya. Dan subhanallah, tidak akan pernah kita temukan orang yang berilmu agama, walaupun kehidupannya pas-pasan, mati kelaparan, tidak ada. Mati mulia, iya. Bahkan seringkali, mereka yang betul-betul tulus, itu berkembang ilmunya, urusan dunianya terpenuhi, dan juga murid-muridnya diberkahi. Sebagai penutup juga pernah Abu Yusuf rahimahullah, murid Abu Hanifah, pernah diundang oleh khalifah di masa Abu Hanifah sudah meninggal. Abu Yusuf diundang. Datang dalam majelis, kemudian oleh khalifah karena dianggap dia ulamanya muslimin. Imam Syafi'i pun sangat menghormati ya, Abu Yusuf ini. Pada Imam Syafi'i imam madhab. Karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik ini sesama dengan Abu Hanifah. Jadi kayak bersaing pada saat itu. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150, lahirnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tidak sempat belajar dari Abu Hanifah. Imam Malik meninggal 179. Imam Syafi'i pernah belajar. Di antara muridnya Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Jadi Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf. Imam Malik punya murid Syafi'i. Berarti kedudukan Imam Syafi'i sama Abu Yusuf seimbang.
Sama-sama murid ulama besar pada masa itu. Imam Ahmad pun sangat menginginkan kalau bisa ketemu sama Abu Yusuf untuk belajar ilmu agama. Karena ilmunya nyebar luar biasa. Intinya Abu Yusuf ini dulu orang miskin. Belajar ilmu agama sama Abu Hanifah. Belajar hampir semuanya ilmu agama, bidang-bidangnya. Terus kemudian sampai pada tingkat perdagangannya Abu Hanifah dipelajari. Sampai Abu Hanifah lihat orang ini sudah luar biasa nih. Penuntut ilmu yang tulus dan memang punya ilmu gitu. Dan Abu Hanifah berharap setelah Abu Hanifah meninggal baru kemudian dia buka majelis ilmu. Dan betul terjadi. Intinya Abu Hanifah membisikkan dia sebuah kata-kata sebelum meninggal. Mengatakan, hai Abu Yusuf, kalau kau pertahankan sekarang ini, apa yang kau miliki, ilmu yang kau miliki, kamu jaga, tetap kamu ulangi untuk dihafal, amalkan, ajarkan, maka demi Allah kau akan duduk nanti bersama khalifah di satu majelis dan kau akan makan makanannya khasnya khalifah. Tidak makan kecuali khalifah. Satu waktu sudah meninggal Abu Hanifah cukup lama gitu. Abu Yusuf sudah lupa kasus ini, perkataan ini. Dia juga sudah berumur. Tiba-tiba diundang oleh khalifah, datanglah dia. Karena dia dianggap ulama di masanya, maka diundang oleh khalifah dalam istana, dipanggil duduk di singgasananya. Kemudian ada satu makanan khas pada saat itu, jenis kacang-kacangan sama roti gandum sama apa gitu dicampur adonannya memang mewah sekali dan enak. Itu hanya khalifah yang makan. Maka khalifah mengatakan kepada Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, makanlah, ini makanan khas kami. Maka Abu Yusuf pada saat itu heran melihat itu dan akhirnya dia sempat tersenyum. Lalu kata khalifah, kenapa engkau tersenyum? Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya mengingat guru saya Abu Hanifah. Beliau pernah mengatakan ini, hai Abu Yusuf, kalau seandainya kau pertahankan apa yang Allah sedang berikan kepada kamu dari ilmu agama, kamu menjaganya, menghafalnya, mengamalkan dan kamu ajarkan, kamu akan duduk satu waktu dengan khalifah dan beliau bersumpah atas nama Allah dan akan makan makanan khasnya dan Allah buktikan sekarang. Subhanallah, ilmu itu meninggikan derajat orang. Karena dia akan dibutuhkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang raja akan memuliakan para penuntut ilmu agamanya. Dan kalau kita bicara ini teman-teman sampai subuh pun di sini tidak akan pernah habis keutamaan ilmu itu. Kesimpulannya adalah rajin belajar untuk ilmu dan itu ada di tangan antum keputusannya. Belajar ilmu adalah sebuah kewajiban dalam agama dan punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma dunia, akhirat juga sama. Bayangkan kalau seluruh penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan semuanya di lautan dan juga ya semut di lubangnya memohon ampun buat kita hanya karena kita alim. Dan alim tadi sudah saya bahasakan, bisa alim di sebagian bidang agama, dia fikih misalnya atau akidah, atau dia kuasai semuanya. Dan tentu kita harus bertahap untuk bisa menguasai banyak hal. Maka itu sudah masuk insya Allah dalam keutamaan ini. Allahu a'lam. Baik, sampai ketemu insya Allah Rabu akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.